Kemarin kami dari provinsi itu sering dapat keluhan kan dari pemerintah kabupaten, dari desa seperti itu, bahwa untuk update DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, data kemiskinan itu mereka merasa kesulitan. Bahkan mereka sering berkali-kali ketika sudah diupdate, sudah tambah data, itu munculnya masih sama dengan data yang lama. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, tapi bedanya kami ketika kami bertanya ke Bu Edwida, menurut Bu Edwida itu prosesnya ternyata nggak gampang. Bukan nggak gampang ya, jadi mudah ya Bu ya. Ternyata prosesnya kok kata Bu Edwida mudah gitu. Yang dalam 3 bulan ya kemarin ya Bu, ternyata nama yang semula tidak masuk DDT atau DTKS ini jadi muncul. Dan itu menurut Bu Edwida tidak ada kendala. Nah, kami tertarik di sini ini bertanya, sebetulnya yang dilakukan itu apa sih Bu dari Bu Edwida mewakili desa Cipayung ya, sehingga proses update itu mudah seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa sharing, nanti bisa kami sampaikan juga yang mungkin sudah melihat tayangan ini ya Bu ya. Jadi gini ya, terima kasih sebelumnya Bu Rani. Jadi yang terjadi di Cipayung itu dari data, misalkan data kita mengusulkan penerima bantuan yang diusulkan misalkan 20, tapi ada 4 yang belum masuk di TKS. Tapi kita kok di Musdes itu memang orang ini layak untuk dibantu. Kita tetap mengusulkan, tapi dengan cara karena sekarang ini kan bantuan apapun itu harus masuk di TKS dulu. Kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu. Kalau sekarang di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini menurut Dinas Sosial itu di TKS itu diupdate itu setahun selama 4 kali. Tapi meskipun setahun selama 4 kali itu susah juga. Karena dari kemarin yang terakhir update bulan Oktober sampai sekarang itu belum bisa update lagi. Meskipun sekarang itu pakainya aplikasi 6NG yang bisa online, tapi kenyataannya kok belum bisa dibuka, jadi belum bisa update. Cuma yang di Cipayung itu gini, usulan itu kalau usulan kan di tahun misalkan sekarang tahun 2021, sedangkan itu diusulkan untuk tahun berikutnya 2022. Jadi itu ada tenggang waktu paling tidak setahun. Kadang-kadang di desa ada petugas yang itu input itu namanya verifikator desa. Verifikator desa itu bisa dari warga masyarakat setempat, bisa juga dari perangkat desa. Kebetulan kalau di desa Cipayung petugas verifikator desanya itu dari Kasih Kesejahteraan, jadi mungkin koordinasinya lebih mudah. Saya coba untuk mengusulkan ke verifikator untuk di input datanya. Pada waktu itu sih nanti Melalui 6NG itu 6 bulan sekali. Itu Agustus nanti akan ada, tapi saya tanya lagi, Mas misalkan sudah diinput apa belum? Sudah Bu, tapi ternyata ID BDT itu kan belum muncul. Saya cek ke Dinas Sosial setempat. Nah, Dinas Sosial itu kendalanya itu kemungkinan dari Dinas Sosial belum disetujui. Nah, belum disetujui, bisa juga itu belum di SK-kan Bu Rani, karena kan harus di SK-kan SK Bupati. Sebelum masuk ke Kementerian Sosial itu menurut informasi yang saya terima gitu. Nanti misalkan ada info yang lebih valid nanti bisa ditambahi gitu. Nah, ini saya cek di Dinas Sosial, oh ternyata kok ini belum masuk. Saya ke desa lagi, tanya lagi ke verifikator desa. Setelah itu kok selisih beberapa minggu kemudian, alhamdulillah itu sudah masuk, berarti kan sudah dibuatkan SK. Hanya begitu saja.
Oke, ini Bu, itu tadi kalau saya dengar kan dari Dinas Sosial Ya. itu bahwa tim verifikatornya itu kan TKSK. Tapi kalau menurut Ibu tadi ada verifikator desa. Desa ya. Beda nggak dengan TKSK yang dari kecamatan? Kalau verifikator itu di desa masing-masing ada. Kalau itu dananya TKSK dari mana? Hah? Verifikator desa itu di bawahnya. Di bawahnya TKSK. Kalau Oh. TKSK itu kayak supervisor, kayak fasilitator. Berarti di bawahnya TKSK masih ada verifikator desa. ya. Semua info dari dinas sosial itu mengenai PKH, mengenai kesejahteraan sosial, TKSK. setelah itu lewat TKSK kemudian di-share ke verifikator desa. Itu setiap desa punya Bu? Punya. Jadi ini tergantung desa masing-masing juga. Oh gitu. Kenapa? Iya. Nah ini kadang misalkan harusnya dari dinas sosial lewat TKSK, misalkan harus minggu ini dikasih waktu seminggu, kadang-kadang kan begitu, dikasih seminggu atau 2 minggu untuk update data. Nah kadang-kadang itu verifikator desa itu kadang-kadang kan ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan, dikarenakan mungkin karena kesibukan itu. Bisa juga begitu loh, bisa juga. Ada SK resminya Bu untuk verifikator Ada. desa? Ada ya? Ada. Jadi di bawahnya TKSK memang dia. Kalau ya di bawah TKSK setahu saya SK-nya itu bupati. Oh SK-nya Ya. bupati. Oke. Berarti setelah proses verifikator desa ini sebetulnya verifikator desa tidak perlu ke TKSK ya? Iya, Langsung nggak ke perlu. Iya. Dinsos Iya. Kabupaten. Kemudian nanti berarti prosesnya adalah di Dinsos Kabupaten dia akan istilahnya menyetujui Disetujui. untuk memiliki ID BDT. Iya. Kadang-kadang intinya disetujui gitu. Kalau untuk memiliki ID BDT mungkin apa di Otomatis kan Kemensos urutan apa kan? itu ya. Oh, gitu. Di sana kan disetujui. Kemungkinan yang diusulkan itu misalkan yang diusulkan 30, yang disetujui belum tentu. Belum tentu juga 30 itu tidak bisa semua. Cuma kita berusaha. Insya Allah kalau berusaha kan pasti hasilnya kan Dinsosnya mungkin diingatkan, Ya. mungkin jadi mungkin ditanya juga, Ya. misalnya nggak disetujui kekurangannya apa, Ya, mungkin harus betul. dipantau terus ya Bu ya. Setelah disetujui kan dibuatkan SK SK Bupati. Bupati. Kalau belum buat SK Bupati, meskipun itu sudah update kan tidak muncul juga itu ID-nya. SK Bupati itu setelah turun update-nya atau waktu dia mau dinaikkan ke Kemensos Bu? Setelah ini update kan online. Nah disetujui sama Dinsos. Kalau sudah disetujui kan dimintakan SK Bupati. Oh gitu. Iya. Dan terus prosesnya setelah SK Bupati ini kemudian Kalau SK Bupati kan otomatis menurut saya juga ini otomatis kan sudah dilaporkan ke sana ke Kemensos. Jadi kan kalau Bupati sudah membuatkan SK sudah menyetujui, jadi ya ID-nya itu muncul. Mungkin begitu Bu Rani, Berarti karena ini kan menurut di tingkat desa. menurut Bu Hermida sebetulnya proses itu kalau di Dinsos Kabupaten itu udah oke, Iya. seharusnya nanti ketika itu diupdate ke Kemensos pun turunnya akan sama. Iya. Seperti itu ya Bu Iya. ya. Karena Bu Hermida merasakan selama ini seperti Iya. itu dan keluar juga yang diusulkan oleh Bu Hermida. Ya, tapi intinya tergantung desa masing-masing itu. Iya, betul. Ya, harus betul. aktif dia, harus input data ya. Input data karena itu kan berpengaruh Oh gitu. ke itu kan yang kalau dia mau input data ternyata inputnya terlambat atau bagaimana kan itu pengaruhnya ke bantuan. Iya. Bantuan kesejahteraan itu ya. Dan harusnya akhirnya dia diterima, tidak nggak bisa update juga ya karena gara-gara nggak masuk di di TKS itu. Kemudian ini Bu, jadi kan ini kan proses dia update ke Kemensos, kemudian itu kan turun, berarti kan kendalanya nih yang selama ini yang dirasakan dari Bu Hermida apa menurut Bu Hermida? Itu kendalanya yang nggak masuk di TKS apa masuk? Iya, maksudnya itu. Misalnya gini, kan tadi Bu Hermida nyampaikan ada yang tidak joining misal. Orang itu yang program ini nggih komunitas itu kan ada 2 yang belum masuk di TKS. Kan saya kira masih ada waktu setahun. Jadi kalau memang orang tersebut memang butuh, mereka membutuhkan bantuan perumahan, jadi saya harus berusaha. Itu saya cuma minta ke verifikator desa, KK sama KTP fotokopi saya minta, saya serahkan ke verifikator desa. KK sama KTP Iya, aja ya? iya.
fotokopi supaya diinput ke 6NG itu. Tapi saya tanya lagi, misalkan leg berapa, selisih berapa minggu, saya tanyakan lagi, Mas, belum? Ya sudah belum, karena ini dalam jangka waktu sekian ini harus masuk. Tapi saya juga cari info di dinas sosial, Apakah misalkan sudah? update-nya itu untuk tahun ini setiap bulan apa. Kan kadang-kadang kali kan Mas perkiraan kan ini nanti Agustus, misalkan kok paling lambat 31 Agustus itu data harus sudah masuk antar desa itu supaya nggak Bisa sampai update terlambat lah. di 6NG, Ya. jangan sampai terlambat. Oke. Tapi pernah Bu, misalnya sampai udah setelah itu kan sampai di dinsos ya. Tapi ini nggak disetujui kok, yang ini nggak setuju, yang ini setujui. Pernah Bu, yang nggak setujui itu kenapa gitu pernah? Belum sih, cuma pada saat itu saya ke dinas sosial itu menjelaskan, oh Mbak Ibu ini sudah didaftarkan ke verifikator desa waktu sudah. Oh kalau sudah ya berarti ditunggu saja ya Bu, ini sampai 31 Agustus misalkan gitu. Nanti September alhamdulillah muncul, berarti kan sudah selesai, sudah seperti itu aja. Sesimpel itu ya Bu ya sebetulnya. Yang berarti Tinggal kemauan kita aja itu sebenarnya ya, untuk mau istilahnya memantau progresnya ya Bu ya. Jadi intinya sebetulnya prosesnya itu semua bukan berarti bahwa udah didaftarkan kok nggak muncul, itu sebenarnya nggak mau diurai aja seperti ini ya Bu ya. Kemungkinan juga terlambat karena itu sudah Harus tahu jadwalnya, koordinasinya ke Dinsos berapa bulan Kabupaten sekali gitu itu ya. update-nya harus mengetahui sebelum terlambat, kita harus ke sana dulu. Ya. Harus aktif lah Bu. Dan sekarang tadi 2 orang tadi yang didaftarkan harus KTP dan KK, itu perlu BA Musdes nggak Bu? Ya harus di musdesnya. Yang 2 Itu orang kan hanya 2 orang itu ya. tadi? Itu Atau- tapi kan musdesnya biasanya kalau musdes khusus hanya 2 orang, nggak perlu Iya. apa membutuhkan waktu lagi gitu. Oh gitu, nanti Musdes Asal kita aja. mempersiapkan apa segala ini berita acaranya. Berita acaranya ya. Yang penting itu tadi ya Bu ya, jadi tidak sulit, tidak usah persulit, maksudnya bisa juga dengan kita mempermudah dan mau itu tadi memantau progres selalu ya Bu ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih banyak ini Bu Evida untuk informasinya terkait update BDT atau DTKS yang terbaru ini. Mungkin ada beberapa yang mungkin menjadi penekanan kita ya Bu Evida ya, kalau saya tidak salah tangkap, bahwa yang pertama itu proses update BDT atau sekarang istilahnya DTKS itu tidak susah ya Bu ya. Itu adalah proses yang mudah sebetulnya, dan Bu Evida merasakan hanya 1 bulan berarti. 31 Agustus masuk. Yang penting kita tahu Ya. di sana itu update-nya itu paling Kapan lambat jadwal? berapa. Ya. Sebelum itu kita harus Bisa masukkan ke aktif verifikator juga, desa. ya. Berarti intinya begini. Intinya berarti Bapak Ibu yang mungkin di desa atau kelurahan ya Bu ya. Kalau akan update pertama harus tahu dulu jadwalnya di Dinsos Kabupaten masing-masing ya Bu. Biasanya verifikator desa itu tahu. Biasanya verifikator desa, tapi kalau mungkin mau bertanya lebih lanjut ke Dinsos ya Bu ya. Jadi nanti update-nya di bulan apa, paling lambat data masuk itu di bulan apa, itu tuh Bu, tanggal berapa, segera langsung disampaikan ke verifikator desa. Hanya melampirkan KTP, KK, informasi itu, kemudian sama BA Musdesnya. Dan BA Musdes nggak perlu yang Musdes yang tersendiri, kalau memang ada Musdes misalnya apa Musdes yang bisa diikutkan gitu, bisa sekaligus ya Bu ya. Jadi mungkin keaktifan mungkin ya dari perangkat desa untuk bisa mendampingi ya Bu ya, mendampingi, memantau dari proses update DTKS ini. Sebetulnya proses ini mempercepat dari nama-nama yang diusulkan untuk bisa keluar menjadi nama yang masuk dalam BDT gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Evida atas waktunya. Mungkin ini tambahan informasi kita bersama bahwa tidak sesulit itu ternyata untuk mengupdate BDT atau istilahnya sekarang DTKS. Jadi kami harap dengan kita ada tayangan ini mungkin nanti sedikit banyak memberikan pencerahan ya Bu ya, dan nanti menambah informasi bagi Bapak Ibu untuk segera mendaftarkan ini ya Bu ya, mengupdate data DTKS di desa atau kelurahan masing-masing, atau yang ini yang melihat tayangan ini adalah warga, segera kejar-kejar perangkat desanya ya Bu ya. Ada tambahan juga sedikit Ya. Bu Rani. Sebetulnya tugas kita ini bisa dianggap ringan gitu. Ini bisa dianggap sepele, tapi
untuk hasil akhirnya itu sangat bermanfaat Iya, untuk mereka betul, yang membutuhkan. betul. Bayangkan Setuju. saja ya, ini program perumahan, mereka khusus orang tidak mampu. Iya. Orang tidak mampu itu untuk memenuhi kebutuhan primer saja itu nggak cukup, Iya. apalagi kok memiliki rumah. Iya. Padahal senilai berapa itu? 35, 37 ya ditambah dengan Iya, padat karya yang 1,8 itu saya sudah sangat bersyukur sekali meskipun bantuan itu tidak untuk saya atau pemerintahan desa tapi sudah Bagi bangga masyarakat, karena ya. sangat bermanfaat untuk Iya. masyarakat desa kami. Iya. Dan otomatis kan ini juga mengangkat dari pemerintah desa juga Iya, dengan iya, mengurangi iya. backlog di rumah Iya. di desa Sudipayung ya Bu ya. Lagian tahun ini 270 sekian, Oh, hebat. sekitar 270 backlog. Iya. Itu masalah. Iya, menjadi masalah. Diselesaikan pertama kali dengan update BDT. Iya. Ya Bu ya. Kalau berkurang 14 hanya berapa persennya? Iya, betul. Tapi sudah alhamdulillah Alhamdulillah sekali, Bu. sudah sangat Tapi kalau misalnya membantu 14 ya. ini tadi tidak dilakukan Kalau update BDT enggak, ya malah tambah. tetap kayak jadi ya Bu ya. Jadi intinya sekarang apalagi bantuan sekarang semua itu apalagi yang terkait dengan pemerintahan itu pasti tidak jauh-jauh dari BDT ya. Bu ya. Jadi ini mohon nanti mungkin ini bisa untuk menginspirasi mungkin Bapak Ibu yang ada di desa atau kelurahan atau warga nanti bisa disampaikan ke pemerintah desanya. Jadi untuk istilahnya mendaftarkan diri atau mendaftarkan warganya yang memang betul-betul ya Bu membutuhkan bantuan. Karena kalau cuma membutuhkan bantuan tapi tidak terdaftar dalam BDT itu juga akan kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah seperti itu. Satu lagi ya, Ya. sebagian besar yang data backlog ini semuanya itu kepala keluarga baru. Iya. Itu kan kasihan ya. Ya. Hanya dalam waktu berapa tahun, yang tadinya tahun 2018 data backlog 214, sekarang 2021 awal sudah 270. Ya. Itu kan kepala keluarga baru semua. Iya. Dan mereka tidak mempunyai tidak masuk dalam DTKS Ya. karena yang tadinya masuk di TKS ikut orang tua, nikah jadi Kakaknya bisa terpisah. kakak, lah itu masalahnya. Ya. Jadi itu tugas kita sebagai pemerintah desa Setuju. juga itu. Ya, setuju. Jadi harus segera diupdate. Ya. Nanti kalau ada pemecahan kakak karena anaknya menikah ya Bu ya, dia menjadi kakak baru, dia tidak punya BDT lagi, langsung didaftarkan seperti Bu Edwida. Jadi otomatis nanti lebih mudah ya Bu untuk mengakses bantuan. Karena kan, karena kan memang itu dasarnya sekarang istilah SIM-nya itu harus masuk BDT dulu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Edwida, terima kasih atas perhatiannya. Kita selesaikan dulu kita wawancara kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.